yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Semoga senantiasa diberi kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kali ini bertemu lagi dengan Ibu Wafik Azizah dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, agar kita selalu bersemangat, Ibu akan mengajak kalian ice breaking terlebih dahulu. Kalau Ibu bilang tepuk semangat, semangat, gitu ya anak-anak. Nah, Ibu ulangi lagi, tepuk semangat, semangat. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan satu buah judul yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yaitu tentang apa ya? Ada yang tahu? Nah, hari ini kita akan membahas tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa Allah menciptakan kita sebagai manusia ini memiliki akal dan pikiran. Nah, dengan kita memiliki akal dan pikiran, kita dituntut untuk menjadi pribadi yang berintegritas. Contohnya dengan sifat amanah dan jujur. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan nih, menjadi pribadi yang berintegritas itu seperti apa? Nah, menjadi seorang yang berintegritas itu adalah sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, yang memiliki potensi ataupun kemampuan untuk memancarkan kewibawaan ataupun kejujuran. Nah, menjadi pribadi yang berintegritas ini yaitu dengan sifat amanah. Yang kedua, jujur. Kita akan membahas satu persatu. Dari sifat amanah terlebih dahulu. Sifat amanah. Apakah kalian pernah menjadi seorang yang amanah atau tidak amanah? Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Jadi kita harus menjadi orang yang memiliki sifat amanah. Secara bahasa, amanah itu adalah kepercayaan, setia, lurus, aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Nah, amanah ini juga diartikan sebagai suatu sifat yang dapat dipercaya dan tidak hianat dalam segala hal, baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Sedangkan secara istilah, amanah ini adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada sesama manusia, dan kepada diri sendiri. Oleh karena itu, kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakan urusan dengan baik, dan apabila kita diberikan amanah, kita harus bertanggung jawab menyampaikannya. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 58 sudah dijelaskan bahwasanya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Nah, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Di dalam ayat tersebut sudah jelas bahwasanya kita harus menjadi seorang yang amanah. Nah, apa saja sih Bu bentuk-bentuk dari amanah ini? Yang pertama, yaitu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Dengan cara apa sih Bu? Dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Contohnya apa sih? Berpuasa, sholat, dan lain sebagainya. Yang kedua, bentuk yang kedua adalah amanah kepada sesama manusia. Nah,
manusia ini diciptakan oleh Allah secara berpasang-pasangan. Nah, jadi manusia ini membutuhkan satu sama lain. Jadi manusia ini adalah makhluk sosial. Contohnya seperti apa sih, Bu? Seperti kita dititipi oleh seseorang amanah, berwujud maupun tidak berwujud, kita harus menyampaikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, bentuk yang ketiga yaitu amanah kepada diri sendiri. Seperti apa sih, Bu, amanah kepada diri sendiri ini? Yaitu contohnya kita harus menjaga tubuh kita. Nah, tubuh kita itu adalah suatu amanah yang harus dijaga sebaik-baiknya. Itu adalah salah satu amanah kepada diri sendiri. Nah, itulah tadi pengertian dari amanah dan bentuk-bentuk dari amanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang jujur. Apakah kalian tahu apa itu jujur? Mari kita tonton video berikut ini. Nah, anak-anak, tadi adalah cara merubah satuan berat dari ons ke kilogram. Semoga kalian semua sudah paham ya. Ya, Pak. Paham, Pak. Kalau gitu, sekarang kita adakan kuis. Baik, Pak. Nanti tugasnya difoto dan dikirimkan ke Bapak ya. Iya. Oke. Waktunya 15 menit dari sekarang. Waduh, mendadak banget, Pak. Waduh. 1000 ons, 200 ons. Tinggal kirim. Heru 73. Nusa 95. Alhamdulillah. Syifa 90. Alhamdulillah. Nilai tertinggi diraih oleh Abdul dengan nilai 100. Selamat untuk Abdul ya. Terima kasih. Nah, sekarang Bapak akan memberikan satu tugas kelompok, Tugas yaitu menghitung berat barang-barang yang ada di rumah, lalu diubah jadi kilogram atau ounce. Jangan lupa memakai masker dan hand sanitizer saat kalian berkumpul ya. Siap, Baik, Pak. Pak. Kalau ini berarti kita harus ubahnya dari gram ke ons ya? Iya benar. Dul, kita udah beres nih. Kamu gimana? Waduh, dikali apa dibagi ya? Hah? Kenapa, Dul? Ini nih, Abdul bingung. Hah? Loh, kemarin kan nilai kuis kamu 100, Dul. Iya. Kemarin itu Abdul salin jawabannya dari internet. Oh, jadi kemarin nilai 100 itu hasil copy paste. Itu namanya curang, Dul. Abdul begitu pasti karena nggak ngerti sama pelajarannya kan? Jujur itu membuat hati tenang. Ya, Nusa. Sebaliknya, kalau kita curang, bikin hati jadi gelisah. Anak-anakku yang soleh dan solehah. Nah, sudah tahu kan apa hikmah yang terdapat di dalam video tersebut? Salah satunya kita tidak boleh curang kepada sesama. Nah, jadi kalau kita menjadi seorang yang jujur itu kita dapat dipercayai oleh orang lain. Selain itu, apabila kita melakukan suatu kejujuran, kita akan diberikan kemudahan dan kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, selanjutnya yaitu jujur. Jujur secara bahasa. Apa sih jujur secara bahasa itu? Artinya adalah lurus, tidak berbohong, tidak curang, tulus, dan ikhlas. Sedangkan secara istilah, arti jujur itu adalah kesesuaian sikap antara perkataan yang diucapkan dengan perbuatan yang dilakukan. Jadi, jujur ini harus sesuai dengan kenyataannya. Di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 119 yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Di ayat tersebut menjelaskan bahwasanya kita harus menjadi orang yang bertakwa dan kita harus bersama orang-orang yang benar maupun jujur. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk sikap jujur.
Bentuk-bentuk dari sikap jujur itu apa sih, Bu? Apa aja ya? Yang pertama, jujur dalam niat dan kehendak. Yang kedua, jujur dalam ucapan. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Yang keempat, jujur dalam keadaan. Dan yang terakhir yaitu jujur dalam perjanjian. Jadi kelimanya ini harus kita kerjakan. Apabila kita tidak mengerjakannya, kita akan mendapatkan dosa. Cara berperilaku amanah dan jujur ini yaitu sangat mudah sekali. Yang pertama, kita harus menyadari bahwa setiap amanah itu harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Dan kita harus menjaga amanah tersebut dengan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang kedua yaitu cara berperilaku jujur. Kita harus meyakini bahwa kejujuran itu dapat memunculkan keyakinan dari banyak orang atau kepercayaan dari banyak orang. Kita harus meyakini bahwa kejujuran itu akan membawakan sebuah kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan kita harus menghindari perkataan berbohong, baik itu candaan. Poin yang terakhir yaitu manfaat amanah dan jujur. Nah, banyak sekali manfaat dari amanah dan jujur ini anak-anak. Yaitu salah satunya meningkatkan keimanan. Jadi apabila kita amanah dan jujur, keimanan kita akan meningkat dan tidak bisa turun-turun lagi. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Apabila kita amanah dan jujur, kita terhindar dari sifat kemunafikan. Yang ketiga, yaitu mendapat kepercayaan dari banyak orang. Apabila kita amanah, kita jujur, kita dapat dipercayai oleh banyak orang, apalagi di sekitar kita. Yang keempat, yaitu memperoleh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang kelima, yaitu merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Apabila kita amanah, kita jujur, hati kita akan lebih tentram. Nah, itulah tadi pembahasan antara amanah dan jujur. Jadi menjadi seorang yang berintegritas dengan sifat amanah dan jujur ini perlu kita tanamkan sedini mungkin. Karena apa, Bu? Karena sifat amanah dan sifat jujur ini adalah salah satu sifat wajib bagi Rasulullah, yaitu yang pertama sidik. Sidik itu adalah jujur. Yang kedua yaitu amanah. Yang ketiga yaitu tablik. Yang keempat yaitu fadhona. Nah, itulah tadi sifat wajib bagi Rasul. Nah, itu ya anak-anak, sifat amanah dan jujur ini perlu kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Nah, tidak terasa waktu berjalan berlalu. Untuk itu, kita cukupkan sampai di sini saja ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, alangkah baiknya kita berdoa sesudah belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Nah, Ibu ada jargon nih untuk pembelajaran kita hari ini. Kalian ikutin bersama-sama ya. Jujur itu indah, juga membawa berkah. Terima kasih anak-anakku telah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Apabila Ibu dalam menyampaikan pembelajaran pada hari ini ada perkataan yang kurang berkenan di hati anak-anak Ibu, tolong dimaafkan ya. Dan Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.